Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami di sini dari kelompok 3 praktikum biologi dasar yang terdiri dari 6 orang, yaitu Anissa Triana, Banyu Alam Purnama, Cut Nadia Sebrina, Muhammad Fajar Sodik, Muna Mumtazah, dan Nabila Nursyifa Hadiansyah. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai sel prokariotik dan sel eukariotik, sediaan basah sel tumbuhan, sediaan basah sel hewan, dan perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembahasan yang akan dipresentasikan. Kepada pemateri, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Sel prokariotik sendiri adalah sel yang tidak memiliki nukleus atau inti sel yang terbungkus membran. Di dalam beberapa literatur prokariotik juga didefinisikan sebagai sel yang tidak memiliki organel yang terbungkus membran. Sel prokariotik merupakan sel penyusun beberapa jenis organisme, yaitu semua jenis organisme berasal dari bersel satu, dominan archaea dan domain archaea dan domain bakteria. Ada sekitar 6 struktur penyusun sel prokariotik, yaitu membran sel, cytoplasma, ribosom, dan materi genetik seperti DNA dan RNA. Selain itu, bagian lain dari sel prokariotik adalah dinding sel dan flagella. Next. Yang kedua, sel eukariotik. Sel eukariotik atau disebut dengan eukariotic cell, sebagian besar DNA berada dalam organel yang disebut nukleus, yang dibatasi oleh membran ganda. Kata eukariotik berasal dari kata Yunani, eus sejati, dan karyon, bagian dalam biji. Di sini mengacu pada nukleus. Interior sel eukariotik disebut sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat bagian organel dengan bentuk dan fungsinya yang terspesialisasi, yang tersuspensi dalam sitosol. Sel eukariotik umumnya jauh lebih besar daripada sel prokariotik. Ukuran merupakan aspek umum dari struktur sel yang berhubungan dengan fungsinya. Logistik dalam pelaksanaan metabolisme seluler menentukan batasan terhadap ukuran sel. Sel eukariotik umumnya berdiameter 10 sampai 100 mikrometer. Selanjutnya, organel penyusun sel, materi genetik. Materi genetik pada sel prokariotik terbagi menjadi 2 unit besar, yaitu DNA dan RNA. DNA disusun oleh gula deoksiribosa, fosfat, serta basa nitrogen. Flagella. Yang kedua, flagella. Flagella adalah tonjolan panjang seperti cambuk yang membantu dalam gerak seluler, tetapi juga sering memiliki fungsi sebagai organel sensorik yang sensitif terhadap bahan kimia dan suhu di luar sel. Yang ketiga, membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Membran sel berfungsi pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Selanjutnya, nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel.
dalam inti sel atau disebut juga dengan nukleus terdapat nukleolus dan benang-benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA, deoksiribonukleosid atau RNA, ribonuklea asid. Inti sel atau disebut dengan nukleus diselimuti membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Selanjutnya, retikulum endoplasma dan ribosom. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel nukleus. Ada dua jenis RE, yaitu RE granuler atau disebut dengan RE kasar dan RE agranuler atau disebut dengan RE halus. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau disebut juga dengan alat transportasi zat-zat dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke dalam sel, sedangkan fungsi RE halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter, hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Kemudian di sini ada mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang terbentuk seperti cerutu dan berlekuk kristal. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Kemudian lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan menyimpan enzim pencernaan seluler. Kemudian ada vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel pada sel tumbuhan yang sudah tua. Vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butirati, dan enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma ialah monoplasma. Kemudian ada plastida. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroplas, sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenis, yaitu leukoplast, kloroplas, dan kromoplas. Ada sentrosom, struktur terbentuk di bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, mitosis maupun metosis. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organel yang ada pada sel tersebut. Lalu ada cara membuat sediaan basah pada sel tumbuhan. Alat yang harus digunakan ada mikroskop, kaca objek, kaca penutup, dan pinset. Bahan yang digunakan setangkai kecil tumbuhan air Elodea dan air. Lanjut. Langkah kerja yang dilakukan adalah pertama, siapkan kaca objek. Kedua, ambil daun tanaman Elodea dengan menggunakan pinset. Lalu letakkan daun di atas permukaan kaca objek. Lalu beri setetes air pada tepat di atas daun pada kaca objek. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Tepatkan di atas daun yang sudah diletakkan di kaca objek.
Cara terbaik untuk menetapkan kaca penutup itu dengan menahannya pada sudut kaca objek di satu sisi dan kemudian biarkan jatuh. Pada saat jatuh akan mendorong udara keluar dan akan memiliki lebih sedikit gelembung udara. Lalu amati daun melalui mikroskop yang dimulai dengan pembesaran 100 kali dari ukuran sebenarnya dan menggunakan daya rendah. Setelah itu, lakukan pembesaran yang lebih kuat menjadi 400 kali lebih besar, lalu amati. Next. Hasil yang didapat dari percobaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan tumbuhan Elodea menggunakan mikroskop didapatkan hasil dalam sel tumbuhan air Elodea. Ini terdapat sitoplasma, inti atau nukleus, kloroplas, dinding sel, dan juga membran sel. Pembahasannya berdasarkan dari pengamatan, bentuk dari sel tumbuhan Elodea ini yaitu menyerupai susunan batu bata, sel tumbuhan yang mempunyai bentuk yang tetap karena memiliki dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pemberi bentuk sel. Sel Elodea adalah sel tumbuhan fotosintetik sehingga mempunyai pigmen hijau di dalamnya yang disebut dengan klorofil. Di dalam kloroplas terdapat organel kecil dan akan terlihat saat menyesuaikan cahaya pada saat ukuran diperbesar menjadi 400 kali lebih besar. Kloroplas terlihat sangat jelas, berbentuk bulat dan berwarna hijau. Sel Elodea memiliki dua lapisan sel. Elodea memiliki dua lapisan sel, satu lapisan memiliki sel yang lebih kecil dan lapisan kedua memiliki sel yang lebih besar, dan akan terlihat setelah dilakukan pembesaran 400 kali pembesaran, dan dapat menyesuaikan fokus. Untuk menaikkan dan menurunkan tahap ini akan terlihat dua lapisan, lalu akan terlihat sel-sel kecil dan sel-sel besar yang bergerak-gerak. Gerakan tersebut disebut dengan gerakan taksis yang merupakan gerakan pindah tempat tumbuhan. Karena pengaruh stimulus, gerak ini dapat berupa gerak pindah tempat tumbuhan secara keseluruhan. Ya, berikutnya ada membuat sebagian bahasa sel hewan. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk alat ada mikroskop, tusuk gigi, kaca objek, kaca penutup, dan pipet tetes. Dan bahan yang digunakan ada sel epitel rongga mulut, larutan NaCl 0,9%, dan zat pewarna methylene blue. Next. Untuk langkah kerja, yang pertama teteskan larutan NaCl pada kaca objek menggunakan pipet. Lalu gunakan tusuk gigi untuk mendapatkan sampel. Korek secara hati-hati epitel pipi sebelah dalam atau kulit luar rongga mulut bagian pipi sebelah dalam. Lalu tempatkan sampel pada kaca objek hanya dengan memutar-mutar ujung tusuk gigi di sekitaran tetesan larutan NaCl. Langkah berikutnya, berikan zat warna methylene blue 1 tetes pada kaca objek menggunakan pipet. Kemudian tutup dengan kaca penutup dan amati dengan mikroskop. Hasil dan pembahasan. Pada hasil ini kita menggunakan perbesaran sebesar 400 kali dan hasilnya berdasarkan hasil pengamatan sel epitelium ini terwarna dengan baik. Warna nukleus lebih gelap dibandingkan sitoplasma dan sel epitelium ini menggerombol dan masih bertumpuk-tumpuk tetapi masih dapat diamati. Sitoplasma berwarna biru transparan sedangkan nukleus berwarna biru gelap. Nukleus ini yang berbentuk seperti dot yang bulat itu nukleus, dan di luaran nukleus itu ada sitoplasma dan di pinggirannya itu ada membran sel. Dan preparat ini cukup baik karena tidak terdapat kotoran dan gelembung yang dapat mengganggu pengamatan. Untuk pembahasannya, sel terlihat seperti telur goreng dan titik biru di dalam itu dengan nukleus. Mereka menempel dan mengumpul karena mereka menempel pada sel-sel mereka di saat pinggir. Pewarnaan menggunakan methylene blue disebabkan oleh sel epitel ini sangat transparan. Jadi inti sel epitel
berwarna gelap dikarenakan inti sel bersifat asam, sedangkan metilen blue ini merupakan pewarna basa. Penggunaan larutan NaCl bertujuan agar sel tetap hidup dan tidak lisis atau krenasi. Organel yang terlihat pada sel epitelium rongga mulut ini adalah inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Tidak terdapat dinding sel karena hewan tidak mempunyai dinding sel sehingga menyebabkan bentuknya berubah-ubah. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Untuk yang pertama, sel tumbuhan. Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Lalu yang kedua, sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Yang ketiga, mempunyai dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, mempunyai plastida, yaitu chronoplast, dan leukoplast, sedangkan sel hewan tidak mempunyainya. Yang kelima, ada asal energi dari fotosintesis atau bersifat autotrof, sedangkan sel hewan energinya itu dari makanan atau bersifat teratrof. Yang satunya ada memiliki vakuola, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki vakuola. Lalu ada sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam bentuk mati, sedangkan sel hewan menyimpan tenaga dalam bentuk glikogen. Lalu sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, sedangkan hewan mempunyainya. Lalu ada sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan hewan mempunyainya. Lalu yang selanjutnya yaitu sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sedangkan sel hewan mempunyainya. Dan sel tumbuhan tidak mempunyai flagel dan sel hewan mempunyainya. Lalu yang terakhir yaitu nukleus pada sel tumbuhan lebih kecil daripada vakuola, sedangkan sel hewan nukleus lebih besar daripada vesikel. Untuk sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan materi telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dicermati. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.